dari hati. Bunda Azka, Bang, Sari dan Enten kecelakaan, kata Vina tertahan. Emosi sedih sedang menggelayutinya saat melaporkan berita ini pada Ryan. Sari dan Enten beserta anak mereka sedang berkendara menuju Aceh untuk berlibur. Apa? Bagaimana mereka? Tanya Ryan terkejut. Vina berlari pada suaminya dan memeluk tubuh tegap itu. Dia pun menangis. Vin, bagaimana mereka? Tanya Ryan. Meninggal, Bang, jawab Vina di antara sedu-sedannya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ryan memeluk istrinya dan ikut bersedih bersamanya. Sari adalah sepupu Vina. Dia anak satu-satunya dari satu-satunya adik papanya Vina. Usia mereka yang tidak beda jauh membuat mereka akrab. Selain bersepupu mereka juga bersahabat. Ryan juga dekat dengan Sari dan Anton. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Sabar, Vin, sabar, bisik Ryan sambil membelai kepala istrinya itu. Ya Allah, Bang, aku gak nyangka akan seperti ini. Baru juga 2 bulan lalu Om Safri meninggal, Bang, kata Vina sedih. Via gimana? Apa dia? Tanda tanya. Via selamat, Bang, jawab Vina. Ryan berucap syukur Via selamat. Ayo, kita pergi. Ajak Echa, kata Ryan. Vina melepaskan pelukannya dari Ryan dan mengangguk. Vina berjalan menuju kamar Echa. Anak gadis berusia 13 tahun itu sedang asik dengan ponselnya. Echa panggil Vina sambil mengetuk pintu kamar Echa. Dengan malas-malasan Echa membuka pintu kamarnya. Ya, Ma, sahutnya sambil membuka pintu. Mama kenapa? Tanya Echa melihat wajah Vina. Ca, siap-siap. Kita mau lihat Tante Sari, kata Vina. Aduh, Ma, Echa gak ikut mau di rumah aja. Gak penting juga kan Echa ikut kalau cuma mau ke rumah Tante Sari, jawab Echa kesal. Ca, kamu harus ikut, jawab Vina menahan nafasnya. Meos, Ma, Echa mau di rumah aja. Echa, Tante Sari kecelakaan, Vina berkata kuat. Apa, Ma, kecelakaan? Ya, Tante Sari dan Om Enten meninggal. Via selamat, jelas Vina. Echa terdiam. Kamu siap-siap, cepat perintah Vina. Echa hanya mengangguk pelan. Tak lama mereka semua berangkat menuju rumah duka. Sari dan Enten tinggal di rumah papanya Sari, Pak Safri. Mamanya juga sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Kembali rumah ini diselimuti duka. 2 bulan yang lalu, Sari menangis kuat karena harus kehilangan papanya. Dan hari ini, orang-orang menangisi kepergiannya dan Enten. Dan di antara mereka ada Vina yang menangis sedih karena kehilangan sepupu dan juga sekaligus sahabatnya. Kasihan, Via. Dia masih belum sadar. Dia tidak tahu papa dan mamanya udah gak ada, kata seorang kerabat. Vina menghapus air matanya. Dibayangkannya Via yang tiba-tiba kehilangan kedua orang tuanya. Via adalah gadis berusia 12 tahun. Sekarang dia tidak memiliki orang tua. Kakek dan nenek juga tidak ada. Enten itu anak yatim piatu yang dulunya tinggal di panti asuhan. Via tidak tahu siapa keluarganya. Keluarga mamanya Sari ada di Jawa semua. Entah bagaimana dengan Via. Via nanti tinggal dengan siapa ya? Tanya Rina, kakaknya Vina. Kasihan anak itu, gumamnya. Vina hanya diam karena di kepalanya masih terbayang apa yang pernah dikatakan Sari padanya. Kalau ada apa-apa denganku dan Bang Enten, kamu yang urus Via ya. Kamu ngomong apa sih? Tanya Vina tidak suka. Bukan gitu, Vin, umur itu gak ada yang tahu sampai kapan. Via itu gak punya saudara yang lain. Cuma kalian, anak-anak Ua Agung. Dan dibandingkan dengan Kak Rina, Via itu dekatnya sama kamu. Kamu ini, jangan mikir yang macam-macam, Vina mengingatkan. Udah aku bilang, umur orang gak ada yang tahu. Ya kan? Bilang iya kenapa sih? Katanya. Vina pun akhirnya mengangguk. Alhamdulillah. Tahu gak, kamu dan Brian itu udah teruji, kata Sari. Vina hanya tersenyum. Tapi, Vina sudah melupakan apa yang dikatakan Sari sebulan yang lalu itu. Dan malam ini, kejadian ini membuatnya kembali mengingat apa yang diinginkan Sari. Biar Via denganku saja, Kak, katanya pada Rina. Rina terperanjat. Kamu yakin? Vin tanya Rina. Gak gampang lo ngurusin anak orang, tambahnya. Via bukan orang lain, Kak. Via itu anak Sari, sepupu kita. Via gak punya saudara selain kita. Apa kakak mau dia masuk panti asuhan? Biar aku saja nanti yang mengurusnya, kata Vina. Apa Ryan bakalan setuju? Tanya Rina. Insya Allah, jawab Vina. Rina hanya diam, mekar. Vina melangkahkan kaki menuju kamar rawat Via. Dia dapat informasi kalau Via sudah sadar dan sudah tahu apa yang terjadi pada orang tuanya. Anak gadis itu menangis histeris. Via, sayang. Vina langsung memeluk gadis itu. Tante, bilang ke Via kalau mereka bohong. Mereka bohong kan? Tante tanya Via. Vina terus memeluknya dan mencium pucuk kepalanya. Gadis yang rapuh ini sangat membutuhkan dirinya saat ini. Dan setelah tenang, Vina melepaskan pelukannya. Via menatap wajah Vina. Tante, Mama pernah bilang kalau Tante Vina itu orang paling jujur yang Mama kenal. Jawab pertanyaan Via. Tante, Mama dan Papa di mana? Tanya Via. Vina tertunduk dan menangis. Via, dengarkan Tante ya. Via harus kuat. Mama dan Papa meninggal di kecelakaan itu, sayang, jawabnya sedih. Via kembali meraung namun dia tidak menolak saat Vina memeluknya kembali. Ada Tante, sayang. Ada Tante di sini, bisik Vina dan Via terus menangis. Saat Via tertidur, Vina memutuskan untuk pulang. Sebenarnya, keinginan untuk mengurus Via sudah dia utarakan pada Ryan. Seperti yang sudah dia duga, Ryan tidak berkeberatan dan mendukung Vina. Ya, Vin, Via hanya punya kita sekarang.
kita harus mengurusnya. Lagi pula nanti Echa jadi punya adik, ya kan? Vina mengangguk. Sungguh dia sangat berterima kasih memiliki suami sebaik Ryan, tapi dia belum mengatakannya pada Echa. Echa kurang cocok dengan Via. Mereka tidak begitu dekat, tidak seperti Vina dan Sari. Ada sebenarnya kekhawatiran kalau Echa tidak setuju dengan rencananya. Walau tanpa persetujuan Echa, Vina tetap akan membawa Via pulang ke rumahnya. Saat ini adalah waktu untuk mengatakannya pada Echa. Sampai di rumah, dia mendapati Ryan dan Echa sedang duduk di meja makan. Assalamualaikum, sapanya lalu menyalam Ryan. Gimana, Via, tanya Ryan. Udah tenang, Bang, makanya aku udah bisa pulang, jawab Vina. Mama ngapain sih lama gitu di rumah sakit, sampai lupa sama Echa lagi, sungut Echa. Vina mendekati Echa dan duduk di sebelahnya. Mana mungkin Mama lupa sama Echa, tapi kan Via butuh Mama. Via itu gak punya siapa-siapa lagi, Ca, jawab Vina lembut. Echa tetap cemberut. Sudah kamu bicarakan dengan Echa, Vin, tanya Ryan. Vina menggeleng. Echa tampak bingung. Bicarakan apa, Pak? Ma tanyanya. Ini baru mau disampaikan ke kamu, Nak. Ada apa, Ma tanya Echa. Vina membelai rambut anaknya itu. Sayang, Mama dan Papa bermaksud untuk membawa Via pulang kemari, kata Vina. Kok dibawa kemari, Ma tanya Echa. Vina memandang ke arah Ryan. Sayang, Papa dan Mama bermaksud membawa Via kemari dan mengurusnya. Jadi, Via akan menjadi anak kami juga. Jadi adik kamu, jelas Ryan. Apa, Ma? Papa bercanda kan, tanya Echa. Vina menggeleng. Enggak, sayang. Papa gak bercanda, jawab Echa. Echa langsung bangkit dari tempat duduknya. Echa gak setuju. Echa juga gak pernah cocok sama Via yang cengeng itu. Echa gak mau pekik Echa. Echa, jangan begitu, Nak, kata Vina. Kenapa sih Mama dan Papa itu sok baik mau ngurusin Via, tanya Echa. Via itu keluarga kita. Dia anak Tante Sari, sepupu Mama, kata Vina mengingatkan. Iya, tapi ada hak apa Via di rumah ini? Resha hardik Ryan. Echa terdiam. Bila papanya sudah memanggil seperti itu tandanya dia sudah sangat marah. Echa menangis. Vina mendekati Echa namun anak itu menjauh. Semua gara-gara Mama. Pasti Mama, katanya marah sambil berlari ke kamarnya. Echa panggil Vina. Ryan berdiri dan mendekati Vina. Sudah, Vin, biarkan saja dia merenung dulu, kata Ryan. Vina mengangguk. Kapan Via bisa pulang dari rumah sakit? Mungkin 2 hari lagi, Bang. Mudah-mudahan Echa bisa menerima Via ya, Bang, kata Vina. Ryan mengangguk dan memeluk istrinya itu untuk memberikan ketenangan. Koma mekar. Vina dan Ryan memasuki kamar rawat Via. Tampak Via sedang duduk di pinggir tempat tidurnya menunggu mereka. Assalamualaikum, Via, sapa Vina. Via tersenyum tipis pada mereka. Waalaikumsalam, Tante, Om, jawabnya. Dia lalu menyalam keduanya. Udah siap mau pulang kan, tanya Vina. Via mengangguk. Vina pun membereskan barang-barang Via. Kak Echa mana, Tante, tanya Via. Kak Echa di rumah, Ryan yang menjawab. Via mengangguk. Setelah urusan administrasi selesai, mereka pun membawa Via pulang. Masuk yuk, sayang. Sekarang ini rumah Via, kata Vina. Via mengangguk. Ryan sudah mengurus barang-barang dan rumah kakeknya Via. Ryan dan Vina memutuskan untuk mengurus semuanya dan menyimpan uangnya kelak untuk Via dewasa. Sedikit pun tidak ada rasa untuk menguasainya karena mereka ikhlas mengurus Via. Nah, ini udah Tante siapkan kamar untuk Via. Tepat di sebelah kamar Kak Echa, kata Vina sambil membuka pintu kamar di depan mereka. Kamar itu dulunya kamar tamu, tapi sekarang telah disulap menjadi kamar untuk Via karena Echa berkeberatan berbagi kamar dengannya. Tempat tidur Via, pekik Via senang. Iya, Tante dan Om bawa ini semua kemari supaya Via betah, jelas Ryan. Via tersenyum. Namun, tiba-tiba dia menangis. Via kangen Mama dan Papa, Tan, katanya. Vina langsung memeluknya. Iya, sayang. Tante tahu, pasti Via kangen. Tante sama Om juga kangen sama mereka. Kita selalu doain Mama dan Papa ya, sayang, kata Vina sambil membelai kepala Via. Ya udah, sekarang Via istirahat dulu ya. Ini rumah Via. Jangan sungkan ya, Nak, kata Ryan lembut pada Via. Via melepaskan pelukannya pada Vina dan lalu mengangguk. Vina dan Ryan meninggalkan Via di sana. Dan ketika di luar, mereka melihat Echa berdiri di depan pintu kamarnya. Ca, itu Via di kamarnya, kata Vina. Echa gak peduli. Terus aja Mama sayang sama dia. Anggap aja Echa gak ada, teriak Echa lalu membanting pintu kamarnya. Echa panggil Vina. Sudah, Vin, sabar. Echa masih perlu waktu. Lagian kalau kita ribut, kasihan Via, kata Ryan. Vina mengangguk. Memang bersabar dengan Echa adalah yang terbaik saat ini. Dia juga butuh waktu untuk menerima Via di rumah. Koma mekar. Pagi itu saat Echa hendak berangkat ke sekolah, dia mencari mamanya. Mama panggil Echa. Ya, Ca, jawab Vina dari dalam kamar Via. Echa masuk ke kamar Via dan melihat Vina sedang memeluk Via yang menangis. Kenapa dia? Matanya Echa gak suka. Via lagi sedih. Echa mau sekolah, tanya Vina. Karena dia Mama gak nemanin Echa sarapan, tanya Echa marah. Vina menggeleng.
Maaf, nak, Mama memang masih harus di sini menenangkan Via, kata Vina lalu bangkit dan melepaskan pelukannya pada Via. Via terus menunduk. Gak usah, Ma, Echa udah telat, ketus Echa dan lalu dia pergi meninggalkan kamar itu dengan marah dan sedih. Dan kemudian, Vina dan Ryan sibuk dengan memperbaiki mental Via. Via dibawa ke psikolog untuk terapi dan selalu mendapat dukungan dari mereka. Lagi, Echa merasa tersisih. Dia terus menolak untuk berdekatan dengan Via. Dia begitu cemburu karena perhatian orang tuanya kini tercurah kepada Via. Dia merasa tersisih. Baginya, sedikit-sedikit, orang tuanya selalu mendahulukan Via. Seperti ketika mereka membatalkan makan malam untuk merayakan kemenangan Echa dalam kompetisi sepatu roda karena Via tiba-tiba sakit. Baginya, kembali Via mengambil perhatian mama dan papanya. Echa marah dan benci pada Via. Kebenciannya semakin bertumbuh dan dia tidak pernah menerima Via sebagai adiknya. Mekar. Echa terus menunjukkan sikap bermusuhan pada Via. Dia benci melihat perhatian yang diberikan oleh orang tuanya pada anak itu. Baginya, Via adalah pencuri, orang yang mencuri orang tuanya. Via, Echa, ayo makan malam dulu, ajak Vina. Via langsung keluar dari kamar dan menuju ruang makan. Wah, makanannya kelihatan enak, katanya senang. Duduk, sayang, kata Vina. Via lalu duduk. Hei, mesti berapa kali aku bilang kalau kursi itu kursiku, hardik Echa yang tiba-tiba sudah berada di sana. Echa, kan ada kursi satu lagi, kata Ryan. Gak mau, apa papa lupa kalau itu kursi Echa, dan ini bukan makan bersama pertama kali kan buat dia, masa harus terus diingatkan, bantah Echa. Via langsung bangkit. Iya, maaf, kak, ucapnya dan langsung duduk di kursi yang lain. Lalu mereka pun mulai makan bersama. Ada yang mau nambah, tanya Vina. Via, jawab Via. Vina tersenyum dan menambahkan nasi ke piring Via. Rakus, ejek Echa. Semua terkejut mendengarnya. Echa, kamu mau nambah juga, tanya Vina sambil menatap Echa tajam. Gak, Ma, jawab Echa. Ini, sayang. Vina menyerahkan piring Via. Makasih, Ma, ucapnya. Semua terdiam. Via pun tersadar dengan apa yang baru dikatakannya. Ma, maafkan Via, Via. Gak apa-apa, nak. Panggil saja Mama, kata Vina terharu. Dan panggil Om Papa ya, sayang, sambung Ryan. Via mengangguk sambil tersenyum. Apa? Gak? Via, selamanya mereka papa dan mamaku. Mereka bukan orang tua kamu. Orang tua kamu sudah meninggal, Echa meluapkan emosinya. Resha, bentak Ryan. Sudah cukup. Gak, Pak, gak mau. Dia bukan adik Echa. Echa gak mau punya adik. Kenapa Echa aja gak cukup? Pak, kenapa? Matanya Echa sambil menangis. Vina langsung bangkit dan hendak mendekati Echa. Echa benci sama mama dan papa. Dan kamu Via, jangan pernah bermimpi jadi adikku, teriaknya dan berlari ke kamar. Echa, Vina mengejarnya. Belum sempat Vina masuk, pintu kamar itu sudah ditutup. Sayang, biarkan mama ngomong sama Echa, nak, pinta Vina sambil mengetuk pintu kamarnya. Enggak, mama harus pilih, Echa atau Via, teriak Echa dari kamar. Vina menghela nafas di luar. Mama dan papa sayang sama Echa, gak pernah berubah dari dulu. Kamu tetap kesayangan kami, nak. Tapi, saat ini, kita juga punya Via. Via juga butuh kasih sayang mama dan papa, nak, kata Vina. Kenapa harus mama dan papa? Kenapa bukan orang lain saja, tanya Echa. Karena Tante Sari yang memintanya, Ca, jawab Vina. Echa gak mau dengar lagi, pekik Echa dari dalam. Vina akhirnya memutuskan untuk kembali ke ruang makan. Ma, Tante, maafin, Via, ucap Via sedih sambil memeluk Vina. Kamu gak salah, sayang. Mama dan papa sayang sama Via. Kami senang kalau Via sudah mau menganggap kami orang tua Via. Ya kan? Pak Ryan mendekati mereka berdua. Benar, Via. Percayalah, nak. Rasa sayang kami tulus sama kamu, kata Ryan sambil membelai kepala Via. Di dalam kamar, Echa menangis marah dan kesal pada Via. Rasa cemburunya yang besar membuatnya sangat membenci Via. Via telah merebut kasih sayang orang tuanya. Mekar. Via sedang mengerjakan tugas sekolahnya di dalam kamar. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dengan keras. Brak. Kak Echa, kenapa, Kak, tanya Via bingung. Pergi kamu dari sini, bentak Echa. Saat ini, orang tuanya sedang keluar dan Echa merasa ini saat yang tepat untuk mengusir Via. Tapi kata Mama, Via tinggal di sini, jawab Via sambil bangkit dari duduknya. Asal kamu tahu ya, itu mamaku. Aku gak suka kamu di sini. Tapi Via mau kemana, Kak, tanya Via sedih. Rumah kakek kamu kan ada. Pergi sana, pekik Echa. Via menggeleng. Oh, kamu ya. Kalau kamu gak mau pergi, biar aku buang barang-barang kamu, kata Echa. Dia pun mengambil beberapa buku dan juga tas sekolah Via. Dengan cepat dia membawanya keluar. Kak, panggil Via sambil mengejarnya keluar. Non Echa, kenapa begini, tanya Bi Isah. Bukan urusan Bibi, katanya kesal lalu mencampakkan barang-barang yang dipegangnya ke halaman. Via berlari ke halaman dan memunguti barang-barangnya sambil menangis. Bi Isah ikut membantunya. Jangan dibantu, Bi, jangan, perintah Echa. Gak boleh begitu, Non, gak boleh. Non, Via ini adiknya Non Echa, kata Bi Isah mencoba menenangkan Echa. Sampai kapanpun dia bukan adiknya Echa. Bukan, Bibi juga. Bibi itu bibinya Echa, yang ngasuh Echa. Dia itu bukan siapa-siapa. Echa menarik tangan Bi Isah. Non, jangan begitu. Kasihan Non Via, kata Bi Isah.
masuk, biar dia di luar, kata Echa sambil membawa Bi Isah masuk. Echa menutup pintu rumah dan menguncinya. Bi Isah masuk ke kamarnya dan lalu menghubungi Vina. Dia menceritakan semuanya. Vina dan Ryan bergegas pulang. Di jalan depan rumah, mereka melihat Via berjalan sambil membawa buku-buku dan tasnya sambil menangis. Dengan cepat Ryan menghentikan mobilnya. Vina keluar dari mobil dan lalu menghampiri Via. Via, sayang, panggil Vina. Mama, Via menangis. Vina pun langsung memeluknya. Ayo ikut mama pulang, ajak Vina. Tapi Kak Echa, nanti mama yang ngomong sama kakak, kata Vina. Dituntunnya Via balik ke mobil. Mereka pun pergi menuju ke rumah. Resha panggil Ryan ketika masuk ke rumah. Echa keluar dari kamarnya dan berhadapan dengan orang tuanya yang telah membawa Via kembali. Kenapa kamu usir Via, tanya Ryan. Echa gak suka sama dia, Pak. Dia udah mengambil mama dan papa dari Echa. Echa, jangan ngomong seperti itu, kata Vina. Echa ini yang anak mama dan papa. Dia bukan. Dia anaknya Tante Sari dan Om Anton. Echa ini yang mama lahirkan. Ma, kenapa Echa disisihkan, tanya Echa sambil menangis. Siapa yang menyisihkan kamu, nak, tanya Ryan. Mama dan papa gak sadar. Selama ini hanya Echa anak mama dan papa. Kenapa gak cukup, Ma? Kenapa harus ada dia, Pak, tanya Echa. Echa, mama dan papa harus pilih, Echa atau Via. Tidak bisa dua-duanya, harus pilih, potong Echa. Echa, dengar. Ada yang harus papa sampaikan pada kamu. Ini sudah kami simpan bertahun-tahun, kata Ryan. Vina spontan menoleh ke arah suaminya. Bang, jangan, pintanya. Kita harus menyampaikannya, Vin. Echa harus tahu masalah ini, kata Ryan. Vina menghela nafas. Dadanya terasa sesak. Kenapa, Pak, tanya Echa. Kemari, nak. Papa mau bilang sesuatu sama kamu, kata Ryan. Echa mendekat. Ryan membawa Echa duduk di sofa ruang tamu. Vina dan Via mengikuti mereka untuk sama-sama duduk di ruang tamu. Ada apa, Pak, tanya Echa lagi. Saat mama dan papa menikah, kami memiliki mimpi untuk cepat memiliki anak. Namun, kami harus menerima kenyataan bahwa papa tidak sehat. Nak, mamamu yang luar biasa ini, tidak pernah mau menyerah dan tidak mau meninggalkan papa. Ryan menarik nafas dalam. Tapi papa tahu, kalau mama merindu seorang anak. Bersama dengan Tante Sari, kami pergi ke beberapa panti asuhan. Lama mencari, akhirnya mama melihat seorang bayi perempuan kecil nan cantik. Kata ibu panti, bayi itu baru seminggu berada di panti tersebut. Dia ditinggalkan begitu saja di depan pintu panti, sambung Ryan. Echa menatap wajah papanya dengan tidak percaya. Mama langsung jatuh hati pada bayi itu, begitupun papa. Tante Sari juga setuju karena kami semua jatuh hati padanya. Kami mengurus semua dokumennya dan membawanya pulang. Di rumah, kami namakan bayi tersebut dengan nama yang indah, Resha Maharani. Ya, nak, bayi itu kamu, sayang, kata Ryan sambil menggenggam tangan Echa. Echa menarik tangannya. Papa bohong, pekik Echa sambil berdiri. Vina bangkit dan memeluknya. Nak, sebenarnya papa mau menunggu kamu sampai tamat sekolah baru mengatakannya. Tapi, maafkan, papa harus mengatakannya sekarang. Echa menangis dalam pelukan mamanya. Dia tak menyangka kalau dia bukan terlahir dari rahim perempuan ini dan juga bukan anak dari papanya. Hatinya benar-benar terluka. Satu yang kamu harus tahu, mama dan papa sayang sama kamu, nak, bisik Vina. Echa terus menangis. Vina membawa Echa ke dalam kamarnya dan membaringkannya di tempat tidur. Echa, kamu itu selamanya akan tetap jadi kesayangan mama dan papa. Selamanya rasa sayang kami tidak akan luntur pada kamu, nak. Tapi memang saat ini, kami ingin kamu menerima Via sebagai adik kamu. Dia membutuhkan kita, nak. Kita ini keluarganya, kata Vina. Echa hanya diam dan membalikan tubuhnya. Mama sayang kamu, nak, ucap Vina sambil mengecup pipi Echa. Echa tetap memilih diam dan air matanya terus mengalir. Saat Vina kembali ke ruang tamu, Via sudah kembali ke kamarnya. Hanya ada Ryan yang masih duduk di situ. Bang, kenapa harus dibuka sekarang, tanya Vina. Maafkan aku, Vin, aku hanya ingin Echa tahu bahwa dia dan Via memiliki posisi yang sama di rumah ini. Aku hanya ingin dia menerima Via, itu saja. Kamu kan tahu bagaimana aku menyayanginya, kata Ryan. Vina mengangguk. Tapi Echa terguncang. Bang, aku khawatir sama kondisi psikologisnya, kata Vina. Jangan khawatir, Vin, kata Ryan sambil merangkul Vina. Vina hanya berharap tidak akan terjadi apa-apa pada Echa. Mekar. Echa, bangun, nak. Ayo kita sarapan, panggil Vina. Echa tidak menyahut. Echa, Vina mengetuk pintu kamar Echa. Echa tetap tidak menyahut. Dibukanya pintu kamar putrinya itu. Echa tidak ada. Echa, Vina berlari keluar mencari Echa. Ada apa, Vin, tanya Ryan. Echa gak ada di kamarnya, bang. Apa aku bilang, bang? Echa belum siap menerima semuanya, rutuk Vina. Tenang. Ayo kita cari keluar, ajak Ryan. Ketika mereka di halaman, mereka melihat Via dan Echa berada di pagar. Ryan menghentikan langkahnya dan meminta Vina melakukannya juga. Jangan pergi, Kak. Kasihan mama dan papa, kata Via. Gak, Via. Kakak bukan siapa-siapa di rumah ini. Via juga bukan siapa-siapa, Kak, kata Via. Kamu saudara mereka. Kamu kan anak Tante Sari, sepupunya mama. Sedangkan kakak hanya anak panti asuhan yang diangkat jadi anak, kata Echa sedih.
Kak, yang terpenting mama dan papa sayang sama kakak. Selama ini yang kakak tahu, mereka orang tua kakak kan? Gak akan ada yang berubah, Kak, kata Via masih berusaha membujuk Echa. Echa menggeleng. Maafkan kakak ya, Via. Kakak udah sok jahatin kamu. Padahal kakak yang bukan siapa-siapa, ucap Echa. Ryan dan Vina mendekat. Echa panggil Vina. Mama, papa. Echa tampak terkejut. Sayang, kamu tahu gak, yang namanya keluarga itu tidak butuh hubungan darah. Yang penting, hati kita bertaut dan saling sayang. Apa kamu merasa mama dan papa gak sayang sama kamu selama ini? Tanya Vina. Echa menggeleng. Apa papa dan mama bukan orang tua yang baik? Tanya Ryan. Echa kembali menggeleng. Bagi mama dan papa, kamu tetap putri kami walau kamu tidak lahir dari sini, kata Vina sambil memegang perutnya. Karena apa? Tanyanya. Karena cinta untuk siapapun, lahirnya dari sini, Vina menunjuk dadanya. Dan kamu adalah buah hati mama dan papa, katanya. Echa langsung memeluk Vina. Maafin Echa, Ma. Echa yang udah melawan mama dan papa. Echa yang udah terlalu manja, kata Echa sambil menangis. Vina membelai kepalanya. Iya, nak, mama dan papa sudah maafkan. Yang penting, Echa jangan kemana-mana ya. Mama gak akan sanggup kalau Echa pergi, nak, kata Vina. Papa juga. Buat mama dan papa sekarang, Echa dan Via adalah anak-anak kami. Kalianlah yang terpenting buat kami sekarang, sambung Ryan. Echa mau terima Via kan? Tanya Vina. Echa melepaskan pelukannya dan kemudian dia mengangguk. Mereka berempat pun berangkulan. Sungguh, keluarga itu tidak hanya melulu berupa hubungan darah. Yang penting bagaimana kita bisa saling menyayangi satu sama lain. Tamat.